Dan hikmah kebijaksanaan tidak ada kaitannya sama love. Love juga eh, masuk juga, Prof, karena itu bahan bakarnya. Ya gimana? Gimana? Kalau itu bahan bakarnya gimana? Semua didasari oleh welas asih ya. Kita anggap love itu welas asih ya. Kedalaman the depth of love itu yang di budaya mau Sunda, Jawa atau di Nusantara itu, love itu, cinta itu bukan bukan cinta romantik, tapi welas asihnya itu. Jadi itu jadi salah satu parameter untuk mengukur hikmah kebijaksanaannya juga gitu. Yang Prof katakan tentang kedalaman cinta itu, the depth of love itu, kalau misalnya kita di budaya Nusantara itu ada ulas asih, nah itu sebagai value yang menjadi salah satu parameter untuk mengukur hikmah kebijaksanaan. Apakah argumentasi itu berdasarkan ulas asih itu, gitu? Bahan bakarnya harus itu, gitu. Pak Edi gimana pendapatnya? Enggak, mengenai itu. Ya, Bahwa wisdom itu eh, ada kaitannya sama love. itu terintegrasi. Dia nggak bisa terpisah. Karena ketika kita melaksanakan hikmat itu, kita harus paham bahwa landasannya apa. Landasannya cinta kasih. Nah, cinta kasih kita harus memahami juga secara utuh pemahaman cinta kasih itu apa. Sehingga ketika hikmat itu betul-betul kita sampaikan kepada seseorang, itu terpancar itu semuanya. Nilai-nilai yang kita pahami, gestur kita, itu baru yang namanya utuh dan tulus itu. Terlepas ada kepentingan di balik itu, kepentingan itu hanyalah hal kecil, tapi justru hikmat yang berlandaskan cinta kasih itu, sehingga melahirkan wisdom, itu yang menjadi keutamaan dalam sikap dan perilaku. Sehingga cinta itu bagian dari yang dikatakan Topan itu sebagai bahan bakarnya. Oke. Hati-hati ya, itu ada jebakan Batman gitu. Nanti kita diskusi. Pak Hashim gimana pendapat Tovan tadi? Bahwa itu ada Jadi ya kalau kaitannya. di budaya-budaya besar kan selalu eh, asih atau cinta itu kan disebutkan pertama ya. Jadi apapun ininya selalu landasannya itu cinta. Seperti di Sunda kan yang pertama kan silih asih dulu, bukan silih asah gitu. Silih asih, silih asah, silih asuh, silih wangi. Nah, di kebudayaan Tionghoa juga kan yang pertama itu ren, cinta kasih. Baru ada keadilan, baru ada sopan santun, baru ada kebijaksanaan, baru ada tahu malu. Tapi semua landasannya itu cinta kasih gitu. Kalau tahu malu tanpa cinta kasih juga percuma gitu. Bijaksana tanpa cinta kasih percuma. Oke, saya challenge ya nanti. Agak gimana pendapatnya? Kayak diskusi kita di awal gitu loh, Pap, semuanya. Cinta kasih ini sering runtuh dan luntur seiring berjalannya waktu gitu loh. Nah, jadi kalau dia sering jalannya waktu, apa kaitannya sama hikmat? Apakah hikmatnya, wisdomnya juga runtuh? Apakah cinta kasih itu ada kaitannya dengan wisdom? Kalau menurut saya nggak ada kaitannya. Ya, saya punya pemahaman yang berbeda, Pak. Ya, karena kalau kita gabungkan wisdom sama love itu, love-nya kalau tanpa batas gitu, Pak, itu malah mengganggu wisdom. Saya ambil contoh ya, cerita cerita Sulaiman, Salomo. Waktu ada dua orang ibu, masing-masing punya anak bayi. Terus mereka tidur malam di bangsal, salah satu ibu itu dia menindih anaknya, bayinya sehingga meninggal. Waktu dia bangun pagi, dia lihat anaknya meninggal. Nah, ibu yang satu lagi masih tidur, anaknya hidup. Dia tuker, dia switch. Nah, si ibu yang hidup ini, anaknya hidup, dia lihat, oh, ini anak mati ini bukan anak saya, ini bukan bayi saya. Kan bayi kan hampir sama ya. Dan ini bukan bayi saya itu, kamu tuker yang enggak, ini bayi saya. Ribut.
Mereka dibawa ke Sulaiman. Sulaiman harus tentuin, ini bayi siapa. Dia nggak kenal dua orang ini. Dia hanya bilang gini, pengawal, ambil bayi itu, ambil pedang, belah dua. Ya, nggak ada love nih. Seandainya itu dibelah dua, itu wisdom bukan? Bukan. Jadi orang belah dua, ini nggak ada love, ini nggak ada love. Lalu si ibu yang asli, dia ngomong, jangan dibelah dua, kasih aja ke ibu itu. Asalnya jangan dibunuh. Nah, Sulaiman langsung tahu, oh ini dia ibunya, kenapa? Karena dia cinta sama anaknya. Jadi, dia cinta sama anaknya, ini ibu yang itu dihukum. Sulaiman waktu melakukan itu nggak pakai love. Repotnya bro, kalau kita harus mempraktekkan wisdom, kita punya 5 anak, dan 5-5-nya kita love, dan kadang kita ada pilih kasih, kita nggak hadir bro, nggak punya wisdom. Ngerti nggak maksud gue? Ngerti, Ya, Prof. ya. Nah, jadi gue lihat ada sesuatu secara spirituality itu ada bedanya. Makanya dia jadi ajutan main, jadi di pikiran kita. Ya, di main kita itu nggak ada love, nggak ada intuisi, nggak ada knowledge, nggak ada, itu semua ajudan main. Ya. Sementara ada yang given, yang udah given dari alam semesta. Waktu lu lahir, orang tua lu langsung love you. Emang itu dari main dia? Enggak, itu udah given. Udah berdaun dia itu truth. Jadi gue mengaitkannya truth, ya kebenaran, love, sama kedaulatan itu satu paket. Jadi truth itu satu kedaulatan. Makanya kita cari terus kan, terus lagi di atas terus, di atas terus. Love itu juga satu paket, ya sama kedaulatan. Jadi yang berdaulat itu love. Ya. Jadi itu sesuatu sifat ilahi yang diberikan given kepada kita. Kita nggak usah diajarin lagi love, kita nggak usah diajarin lagi truth, kita nggak usah diajarin lagi love. Tapi wisdom kita nggak dikasih bro. We have to earn it. Betul nggak? Ya, itulah. Yang kedua mengenai belas kasih, mercy. Ya. Mercy kaitannya sama beauty. Kenapa? Karena definisi beauty itu adalah bagaimana kita menyatukan dua hal yang polaritas. Jadi kalau you lihat ya, lukisan-lukisan yang punya polaritas bisa disinkronkan, jadi beautiful. Ya, musik-musik ya yang punya elemen namanya kontrapung, ya kontrapung itu yang itu biar jadi indah. Ya. Jadi itu yang kedua tadi yang itu love, truth sama kedaulatan tuh satu paket. Yang kedua itu belas kasihan, beauty sama power itu satu paket. Jadi kalau kita punya pengertian power saya berbeda. Jadi pengertian power saya kan power suka cenderung to corrupt, power cenderung. Pengertian power saya kalau saya mau kaitkan dengan keilahian itu, power itu adalah bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang kontradiktori. Kayak tadi kecelakaan teman saya tuh ya, satu yang kontradiktori menjadi sesuatu yang beautiful dan ada rasa mercy. Nah, belas kasih di situ bro, bukan love bro. Ngerti nggak bedanya love sama belas kasih bro? Mercy kalau bahasa Inggrisnya. Ya, I have mercy on you. Sedangkan yang ketiga itu kaitannya antara kebaikan, goodness, pelayanan, nah satu paket. Pelayanan itu kebaikan, tapi di situ harus ada justice. Jadi
melayani itu tidak sembarangan melayani. Gitu ya. Kebaikan itu tidak sembarangan, harus ada justice di situ. Nah, 9 karakter ilahi itu hanya bisa diopik kalau kita punya wisdom. Ngerti nggak maksud gue apa? Jadi ketika kualitas wisdom kita itu tinggi, maka kualitas yang 9 tadi ya itu juga jadi tinggi. Contohnya, kita sayang sama anak kita, terus dia nggak naik kelas. Karena love kita, nanti dia malu kan sama temannya, ya kita sogok gurunya supaya dia naik kelas. Karena kita love kan, bukan karena apa, karena love bro. Kasihan anak kita ketinggalan kelas, nanti masa depannya gimana, ada peer juga. Tapi itu nggak ada wisdom. Nangkep nggak maksud gua Topan? Beda banget tuh. Ya, jadi yang kita akan mengacaukan antara love sama wisdom, menyampur nggak bisa, beda. Ya. Nah, karena kita punya wisdom itu, jangan heran kalau anak-anak kita bilang, papi nggak fair, papi bikin, kenapa? Karena mereka menganggap kita nggak love dia. Karena dianggap, paling itu mungkin wisdom dari orang tua kita bikin gitu. Nah, jadi dalam rumah tangga, kalau kita nggak perlu lagi love, karena itu udah given. Nggak perlu lagi balas asih. Nggak usah diajarin, makanya gue suka merinding. Itu harus ada balas asih, ajaran. Nggak usah diajarin, itu udah given. Kita born udah sama dengan itu tuh. Kita lahir udah dengan itu. Ya, rasa berdaulat, rasa justice, rasa power, rasa beauty. Itu. Tapi Islam nggak bisa. Makanya ada story ya di Taurat. Waktu Sulaiman itu, Nabi Sulaiman itu ditanya sama Tuhan, kamu mau apa? Kamu akan saya kasih 3. Pertama, saya akan kasih kekayaan. Kedua, saya akan kasih umur panjang. Ketiga, saya akan kasih kamu hikmat. Dia pilih mana? Dia pilih hikmat, bro. Dan karena dia pilih hikmat itu, dia dikasih umur panjang, dikasih kekayaan. Ya, jadi itu adalah ajudan mind dari kita yang tertinggi. Nah, makanya gue bilang ajudan. Kalau ajudan dari pikiran kita, ajudan pikiran kita, udah mencapai hikmah, maka paper-paper yang you buat, Tovan, paper-paper ilmiah you, itu juga beda hasilnya, bro. Semua yang paper lu itu didasarkan hikmat. Ngerti nggak? Kita kan bisa buat paper yang terasa logika kita, curiosity kita, tapi nggak ada hikmat di situ. Nah, sekarang kita bikin apa? Lalu kita bilang, oh hikmatnya nanti untuk ini. Oh apa iya, apa benar? Ngerti nggak? Ya, Nah, akhirnya gue berkeputusan, bro. Tadinya gue berpikir kayak itu gitu, Topan. Ya. Tapi di seminggu terakhir ini gue berubah. Sekarang kalau gue nulis, bro, paper-paper ilmiah gue, itu buat diri gue sendiri. Ini paper ini berdasarkan hikmat gimana? Bukan untuk dinilai sama orang, bukan untuk dari ini hikmatnya apa? Nah, itu termasuk kontemplasi kan, meditasi kayak gitu. Oh, tahu rahasia alam. Hikmatnya apa? Hikmatnya. Jadi menurut gua, walaupun love itu dasarnya, tapi kualitasnya itu kalau nggak ada hikmat beda. Gitu Pak Hashim. Silakan di challenge Pak Hashim. Coba pikirin dulu. Pak Ade pikirin dulu. Soal hikmat. Tapi ini Prof, saya setuju kasih itu inherent gitu. Jadi kita sejak lahir itu kalau Love itu inherent gitu ya, sudah ada ya. Iya. Kasih itu ya. Tidak perlu diajarkan, itu kita ngerti gitu. Seperti kita misalnya lihat kucing masuk ke kolam gitu, kita nggak usah berpikir, kita langsung angkat gitu. Itulah itulah bukan wisdom, itulah ya. Betul nggak? Tapi kan itu nggak usah diajarin gitu, Prof. Nggak usah diajarin, kalau udah datang Pak, udah ada built-in. Iya. Kita udah punya itu. Bener Prof. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami wisdom kita sampai di mana.